Selamat sore semuanya. Wah, banyak sekali adik-adik di sini ya hari ini ya. Kita mulai ya ceritanya ya. Oke. Liburan sekolah kali ini liburan yang tidak biasa. Ibu mengirim Aisyah ke sebuah rumah milik seorang guru musik bernama Ibu Pertiwi. Karena itu orang-orang menyebut rumah itu Rumah Pertiwi. Rumah apa? Pertiwi. Rumah Pertiwi. Rumah Pertiwi terletak di sebuah bukit di pinggir kota Jakarta. Rumah itu tidak besar, tidak mewah. Oh, ada kudanya, hebat. Seperti rumah biasa saja. Tapi rumah itu tidak biasa. Kenapa yo? Tidak biasanya. Nah, rumah Pertiwi ini ada banyak alat musiknya. Ada piano, ada gitar, ada biola, ada angklung, ada gamelan, dan ada beberapa alat lagi yang Aisyah bahkan nggak tahu namanya. Untuk apa aku ke sini? Tanya Aisyah pada ibu sambil memeluk biola kesayangannya. Untuk bermain biola sambil berlibur, kata ibu. Diikuti anggukan Ibu Tiwi yang selalu tersenyum. Sendiri, tanya Aisyah lagi. Tidak, akan ada anak-anak lain yang juga suka bermain musik dan menginap di sini juga selama seminggu. Mereka akan jadi teman-temanmu, ibu menjelaskan. Siapa di sini yang suka bermain musik? Saya. Main musik apa kamu? Aku main musik. Ini apa namanya? Gitar. Oh, gitar. Kalau kamu suka main musik apa? Oh, kamu suka main musik apa? Piano. Hebat. Aku piano juga. Kamu piano juga. Piano itu diapain sih? Diginiin atau gini? Dipencet-pencet. Oh, dipencet-pencet. Oke. Kita akan bermain musik bersama, Ibu Tiwi menambahkan. Agar lagu-lagu yang kita mainkan menjadi lebih indah. Lalu Aisyah pun berkenalan dengan anak yang lain yang datang ke rumah Pertiwi. Ada Meli, seorang anak perempuan berkacamata. Ia suka bermain piano. Siapa yang suka main piano di sini? Saya. Main piano bagus. Meli suka bermain piano dan juga membaca buku. Siapa suka baca buku? Saya. Siapa suka belajar? Saya. Pinter. Tapi Meli tidak suka berbicara banyak. Di malam hari sebelum tidur, Meli berlutut, berdoa. Begini caranya Meli berdoa. Lalu pelan-pelan Meli juga melihat Aisyah sembahyang. Suster mau tahu ini bagaimana kalau sebelum tidur itu berdoa? Ayo maju dulu karena ini ke SD ya. Ayo. Siapa Nggak yang apa-apa. bisa berdoa sebelum Ayo, tidur? Sebelum tidur. Siapa Kalau yang bisa Meli berdoa tadi sebelum begini. tidur? Saya. Hah? Sekarang Oke. bagaimana caranya? Gimana? Ah, hebat. Pinter. Ada lagi yang bisa cara lain berdoa sebelum tidurnya gimana? Ayo. Terima kasih Tuhan. Gitu. Atas hari yang menyenangkan ini. Sekarang aku mau bobo dulu gitu. Nah, berdoa bagaimana? Ayo. Ya. Lalu Duduk. doanya? Oh, berdoa sama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Kali ya, Mike. Lalu yang berikut ada yang namanya Saras. Anak perempuan berkulit sawo matang, rambutnya panjang. Siapa yang berambut panjang? Dia suka bermain gitar. Siapa suka main gitar di sini? Oh iya. Main gitar Ah, itu pintar. gimana sih? Begini atau begini? Oh gini ya, namanya dipetik ya.
Gitarnya Ya. dipetik ya? Iya. Pinter. Waktu berkenalan dengan Aisyah, Saras bilang dia juga pandai menari pendet. Siapa yang pintar yang menari pendet? Saya. Yang gimana? Ayo. Gini. Nari benteng. Iya. Menari pendek Ayo, bisa gimana, nggak? gimana? Ayo, Menari ayo. gimana menari? Gimana caranya? Ada Menari. yang bisa menari pendet, ada yang bisa menari Bali. Oh Deng. gitu, ya tepuk tangan dulu ini pendet Iya. versi baru, pendet Iya. versi modern ya. Ya oke. Pendet itu biasanya orang Bali. Dia bercita-cita suatu hari nanti bisa menari di pura. Ada juga Suta, anak laki-laki bertubuh gemuk, bermata sipit. Siapa yang mata sipit di sini? Ada. Kalista. Saya. Pintar. Mana mata sipit? Nggak ada. Oh enggak. Mataku bulat. Oh mata kamu bulat ya? Oh ini yang matanya Oh, iya. sipit, iya. Oh, mata sipit, iya. Menurut Suta, anak yang bertubuh laki-laki, anak yang bertubuh gemuk dan bermata sipit, oleh Aisyah sangat berisik karena dia suka bermain bunyi gendang-gendangan dan itu untuk Aisyah terganggu. Bunyi gendang apa? Pak pok pak pak pok pok pok. Gimana? Gimana gendangnya? Siapa yang bisa niruin bunyi gendang? Gendang. Gimana bunyi gendang? Oh, gendang Coba dipukul. bunyi gendang. Semuanya ayo bunyi gendang. Wah, Oh, gendang dipukul. semangat ya. Iya. Bunyi gendang ya. Kata Suta, dia suka bunyi-bunyian gendang apalagi saat ada perayaan di vihara. Jadi dia bunyi itu untuk kepentingan di tempat ibadatnya. Dan ada Nathan, anak laki-laki kurus yang selalu membawa trompet kemana-mana. Nathan datang paling sore karena pagi harinya dia harus datang ke sekolah minggu. Trompet itu bagaimana ya bunyinya? Bunyi trompet? Trompet. Gimana? Tetetetetet. Aduh, Aisyah tuh yakin deh kalau ibu itu salah. Aisyah yakin ibunya salah. Mereka pasti nggak bisa berteman. Yang satu gendut berisik, yang satunya pendiam. Gimana mau berteman? Mereka berbeda sekali. Betul saja, saat Ibu Tiwi minta mereka mainkan lagu bersama-sama, hasilnya kacau sekali. Ngeot, kaget. Itu gesekan biolanya Aisyah langsung bikin Saras merengut. Tet, siapa tuh yang kayak gitu? Meli kesal sekali. Bunyi trompetnya Nathan itu mengganggu denting pianonya. Padahal Meli sudah bermain, la ting 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 ting. Tahu-tahu Nathannya membunyikan trompetnya keras sekali. Tet, bikin kaget ya kan? Kaget nggak? Waduh, aduh latihan musiknya melelahkan sekali karena bunyinya bikin berisik menurut mereka. Suatu hari Bu Tiwi menyuruh mereka bermain musik di dekat sungai kecil. Tidak terlalu jauh dari rumah Bu Tiwi. Di tepi sungai itu ada sebidang tanah lapang dan suasananya lebih tenang. Hanya ada sebuah rumah gubuk kecil di dekatnya. Entah siapa yang tinggal di sana. Anak-anak itu bermain musik lagi. Tapi sulit sekali menghasilkan bunyi yang indah dan harmonis. Akhirnya mereka berputus asa dan berhenti berlatih. Kita tidak mungkin bisa bermain bersama. Cetus Aisyah putus asa. Ya, mungkin karena kita terlalu banyak perbedaan dalam banyak hal, kata Meli. Aisyah, Saras, Nathan, Suta, dan Meli pun langsung meletakkan alat musik mereka. Kelima anak itu diam, kesal karena tidak menemukan harmoni dalam bermusik.
Saat hening mereka mendengar suara mengadu dari dalam Aduh, gubuk. aduh, aduh, aduh. Aduh, Berulang mengadu. aduh. Kelimanya saling pandang, namun sama-sama tahu ada seseorang yang perlu mereka tolong. Segera kelimanya berlari ke arah gubuk. Gedebuk, 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 lari semua. Suasananya sunyi dan temaram. Permisi. Shh. Permisi adik-adik. Permisi. Ada yang mengadu tadi, dengar nggak ada yang mengadu? Tadi ada yang mengadu, dengar nggak? Oh, rupanya di dalam gubuk-gubuk ada yang mengadu. Terus semua berlari untuk mencari tahu siapa mereka. Siapa yang terjatuh atau siapa yang butuh pertolongan. Ada nenek tua dalam gubuk. Ada siapa di dalam? Permisi, tanya Nathan yang paling pemberani. Kalau ada orang mengadu, adik-adik mau nolongin nggak? Mau nolongin ya? Soalnya kasihan ya kalau nggak ada yang nolong ya. Iya, di belakangnya teman-temannya ikut berjalan mengendap-endap bersama Nathan. Tapi sunyi, tidak ada jawaban. Siapa yang mengadu ya? Pelan-pelan Nathan membuka pintu. Krit. Hah? Rupanya di dalam gubuk itu ada seorang nenek tua. Nenek tua tertelungkup di atas lantai, jatuh di atas lantai. Rupanya nenek jatuh dari tempat tidur. Kasihan ya nenek ya, nggak ada yang nolong. Dan nenek itu buta. Buta itu artinya tidak bisa melihat. Neneknya tampak kurang sehat. Kasihan. Lalu kelima anak itu langsung mulai bekerja. Mereka menolong nenek, ada yang membangunkan, ada yang megang tangannya, ada yang angkat kakinya. Sultan dan Nathan memapah nenek hingga ke dipannya. Saras menyusun bantalnya. Aisyah mengambilkan air untuk diminum. Meli memijat kakinya nenek. Mereka semua ingin sama-sama menolong. Lalu nenek itu bertanya, "Kalian ini siapa?" kata nenek. "Kami 5 anak, Nek, dari rumah Pertiwi." "Oh, apakah kalian bermain musik bersama di sana?" "Setauku, setiap liburan sekolah ada anak-anak yang main musik di sana." "Iya, Nek, tapi sebenarnya tidak bersama-sama juga. Kami ini terlalu beda." "Beda?" Lalu satu-satu anak-anak itu menyebutkan perbedaan mereka. Mereka juga menyebutkan apa yang mereka tidak sukai dari teman-teman yang berbeda itu. Dia berisik sih, dia pendiam, dia gendut. Oh, berantem sendiri deh. Hahaha. Nenek justru tertawa mendengarnya. Menurut nenek, perbedaan itu memang ada. Kita semua berbeda. Tetapi walaupun begitu, kamu adalah anak-anak yang baik. Anak-anak yang mau menolong. Anak-anak yang sudah menolong saya di tempat ini. Kamu anak-anak dari rumah Ibu Pertiwi. Walaupun begitu, untukku kalian semua sama. Kalian anak-anak yang manis, yang mau membantu orang-orang yang susah. Anak-anak yang mau berbuat kebaikan untuk orang-orang lain. Bukankah itu yang penting? Siapa yang mau berbuat baik? Ayo angkat tangan siapa yang mau berbuat baik dengan temannya. Saling menolong, pintar. Apalagi? Saling menghargai, pintar. Apalagi? Tidak membeda-bedakan Orang lain. perbedaan. Oh, Iya. tidak membeda-bedakan teman. Iya, betul. Iya, pintar. Betul. Ini pintar. Saling menolong, pintar. Nah, Aisyah, Meli, Saras, Nathan, dan Suta
jadi lihat-lihatan deh, mereka berpandangan. Mereka tahu nenek berkata betul. Mereka pun mengangguk hampir bersamaan. Tapi nenek tidak bisa melihat anggukan mereka. Karena apa? Nenek tidak bisa melihat. Tapi nenek meneruskan kata-katanya. Seseorang yang sangat bijak pernah berkata, tidak penting apa agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Yang paling penting kita berbuat baik. Iya. Sekali lagi anak-anak itu mengangguk. Lalu Aisyah melemparkan senyuman pada Meli. Meli pun tersenyum sambil memandang Saras. Saras tersenyum tak kalah lebarnya sambil menepuk pundak Suta dan Suta merangkul pundak Nathan. Setelah berpamitan dengan bergandengan tangan, mereka meninggalkan gubuk itu. Kini mereka akan selalu ingat bahwa perbedaan bukan penghalang untuk berteman. Dan selama mereka mau berteman, akan lebih mudah untuk menyatukan melodi, menciptakan harmoni, dan bermain musik yang indah bersama di rumah Ibu Pertiwi. Kalau main musik sendiri-sendiri, seru nggak sih? Kalau main musik rame-rame? Seru. Seru ya. Ada satu main gitar, terus main apa lagi? Biola. Main piano, terus main apa lagi? Main gitar, main biola. Ada yang bisa main suling? Main suling diapain sih main suling? Itu. Main sulap, oh main sulap, iya. Main suling. Ada yang bisa main drum? Ada yang bisa main drum. Drum itu diapain sih? Digesek apa dipukul? Oh dipukul. Tapi bermainnya bersama-sama biar asik ya kan? Walaupun berbeda-beda, bisa nggak sih suaranya jadi bagus? Bisa, asal mau latih. Nah kalau mau latihan bagus, harus sering latih bersama-sama. Iya kan? Kalau berlatih bersama-sama, harus berteman. Jadi cerita hari ini adalah walaupun teman kita berbeda, kita tetap mau bermain bersama mereka. Ya kan? Siapa yang punya teman berbeda? Teman kamu seperti apa yang berbeda? Oh, beda agama. Oke. Apalagi yang punya teman berbeda? Siapa lagi yang punya teman berbeda? Kamu punya teman berbeda enggak? Punya enggak teman yang berbeda? Hah? Berbeda apanya? Berbeda agama. Kalau berbeda sukunya? Ada enggak? Ada. Diajak temenan enggak? Iya, karena kita bangsa Indonesia. Jadi jangan lupa, bangsa Indonesia itu berbeda-beda tapi satu jua. Namanya apa? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Oke. Terus burung apa sih yang jadi lambang negara kita? Garuda, burung Garuda Pancasila. Hebat. Pada hafal nggak Pancasila? Hafal. Ada berapa silanya? 2 ya? Hah? Bukan 3? Berapa? Oh 5. Siapa yang bisa hafal Pancasila? Coba sila ketiga. Sila ketiga. Yeay. Sila kelima. Kemanusiaan. 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 Yang adil dan beradab. Hebat. Iya. Sila pertama. Hafal nggak? Ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa. Hebat. Sila ke-6. Oh nggak ada ya? Aduh, tante keliru ya. Kalau sila ke-10? Oh nggak ada. Oke, semua anak-anak yang di sini hebat semua. Dihafalin ya Pancasilanya ya. Oke, dongengnya selesai hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Oink.